Film ini dimulai dari seorang wanita bernama Oh Malsun. Dia adalah seorang wanita lansia, umurnya udah 70 tahun, dan saat ini bersama temannya yang bernama Mr. Park, dia mendirikan sebuah kafe manula yang pelanggannya adalah para lansia. Tipikal orang tua, mereka masing-masing akan membanggakan anak-anak mereka. Seperti pagi yang cerah ini, Malsun saling membanggakan anaknya dengan seorang wanita bernama Hyejin yang anaknya merupakan seorang dokter. Saling menghina pun gak terelakkan hingga mereka berdua pun bertengkar hebat dan menyebabkan kekacauan di pagi itu. Karena Mr. Park terluka akibat ulah Malsun, dia pun kemudian mengunjungi temannya itu di rumah untuk meminta maaf. Oh Malsun tinggal bersama keluarganya, menantunya yang bernama Aija dan dua cucunya yang bernama Ban Jiha yang bercita-cita sebagai musisi dan Ban Hana. Aija ingin Ban Jiha menyelesaikan kuliahnya, namun Oh Malsun memarahi menantunya itu karena menurutnya jadi musisi juga nggak apa-apa di zaman sekarang ini. Anaknya Malsun yang bernama Hyun Chul adalah seorang profesor di universitas. Hubungan Malsun dan Aija bisa dibilang nggak akur banget. Bahkan sebenarnya, Aija udah gak tahan hidup satu rumah bersama mertuanya. Cuma dia bingung gimana caranya bilang ke suaminya itu. Suatu hari di pasar, Malsun mencoba untuk membeli sepatu baru karena sepatu yang biasa dia pakai udah sobek. Itu dikarenakan dia gak mau Hyung Chul anaknya dihina karena gak bisa membelikan ibunya sepatu yang bagus. Namun karena harganya mahal, Malsun pun mengurungkan niat membelinya. Setelah pulang dari pasar, Malsun menemukan pintu rumahnya terbuka. Gak disangka, Aija pingsan karena penyakit jantungnya hingga dia pun dibawa ke rumah sakit. Setelah siuman, Aija memanggil ibu mertuanya yaitu Malsun. Malsun kira Aija ingin bertemu dengannya, namun ternyata dia ingin Malsun keluar dari kamar itu. Malsun pun kaget dan sedih. Seorang dokter temannya Hyung Chul menyarankan kalau Aija nggak boleh stres lagi, jika tidak jantungnya akan kambuh lagi. Di rumah, Hana menyetujui rencana mengirimkan Malsun ke panti jompo, namun tidak dengan Jiha. Mereka nggak sadar kalau Malsun mendengarkan percakapan mereka hingga Malsun pun sedih banget. Di lain hari, Hyung Chul mengajak Malsun untuk makan malam bersama Hana. Dia mengatakan kalau dirinya akan menjemput Malsun kembali dari panti jompo kalau Aija udah mendingan. Malsun menyuruh anaknya untuk menjaga istrinya. Paling tidak, jika dirinya nggak ada di rumah, Malsun nggak akan lagi disalahkan oleh Aija. Suatu hari di kafe Manula, Malsun didatangi oleh seorang wanita bernama Oh Bok. Malsun nggak mengenalnya, jadi Oh Bok pun mencoba mengingatkan. Ternyata, dulu sekali, ibunya Oh Bok pernah menolong Malsun yang tengah membawa Hyung Chul kecil untuk tinggal bersama mereka dan bekerja di restoran sup ikan. Namun setelahnya, Oh Bok menuduh Malsun yang menyebabkan kebangkrutan restoran tersebut. Malsun dituduh mencuri resepnya dan malah membuka restoran seperti sekarang. Oh Bok pun menghajar Malsun karena sampai ibunya meninggal pun nama Malsun masih disebut. Malsun mengatakan dulu dia berjuang membesarkan Hyung Chul dan kebangkrutan restoran ibunya Oh Bok bukanlah kesalahannya. Hari itu benar-benar berat buat Malsun. Gak di rumah, gak di tempat kerja, dia mendapatkan tekanan yang membuat tekanan batin. Ketika itu Ban Jiha menelpon, mengajak Malsun untuk makan malam bersama dan berjanji akan bertemu jam 8 malam. Ketika itu, Malsun melihat studio foto di seberang jalan. Jadi, sambil menunggu jam 8, dia pun berniat untuk foto di sana karena pemakamannya nanti nggak akan bagus jika foto dirinya jelek. Fotografer pun menyuruh Malsun untuk mendandani dirinya dulu. Sambil menunggu, Malsun menceritakan bahwa dulu ketika masih muda, Malsun cukup digemari cowok-cowok. Namun dari dulu dia nggak pernah menggunakan makeup. Dan sekarang dia menggunakannya, namun untuk foto pemakaman. Fotografer pun mengatakan dia akan membuat Malsun bertambah muda 50 tahun. 50년은 더 젊어 보이게 해드릴게요. 하나, 둘, 셋. Setelah foto, Malsun pun pergi naik bis. Hampir saja dia ketinggalan bis, namun Malsun bisa mengejar bis tersebut. Di dalam bis, seseorang pun menggodanya karena Malsun terlihat sangat muda dan lucu. Malsun kaget karena dia merasa dilecehkan, namun setelahnya dia malah sadar bahwa mukanya berubah menjadi muda banget.
Kaget dengan perubahan itu, dia pun pergi ke toko obat untuk membeli obat penenang. Ketika itu jam 8 malam, dia ingat janji bersama Banjiha. Namun Malsun gak mau menemui Banjiha dan memutuskan untuk kembali ke studio foto tadi. Namun anehnya, studio foto itu malah berubah menjadi restoran Cina. Dan restoran ini udah buka selama 10 tahun. Karena Malsun gak pulang ke rumah, jadi Hyung Chul mencarinya. Namun Mr. Park gak tahu dan menyuruh Hyung Chul melapor polisi karena bisa jadi Malsun pingsan atau mendapatkan musibah di jalan. Sementara itu, Malsun yang gak bisa pulang memutuskan untuk menginap di panti jompo. Ketika itu dia berpikir mungkin Tuhan udah memberikan anugerah padanya menjadi muda lagi, sehingga gak merepotkan keluarganya. Jadi Malsun pun memutuskan untuk move on dan menikmati hidupnya sebagai perempuan berumur 20 tahun. Dia mulai mengubah gaya rambutnya, membeli pakaian baru, dan bersenang-senang. Setelahnya, dia pun pergi ke rumah Mr. Park, bertemu dengan Nayong, anaknya Mr. Park, untuk menyewa kamar yang dulu pernah disewakan. Supaya identitasnya nggak dikenali oleh Mr. Park, sahabat baiknya, Malsun pun mengubah namanya menjadi Oduri. Suatu malam, Oduri melewati rumah anaknya dan menitipkan surat di pagar. Isinya menyuruh keluarganya untuk bersenang-senang tanpanya. Tentu aja membaca surat itu, Aija berpikir kalau ibu mertuanya kesal padanya, padahal yang ingin pergi dari rumah adalah dirinya. Keesokan harinya di Cafe Manula, Banjiha mendatangi Mr. Park, mengabari kalau mereka udah membuat laporan orang hilang. Banjiha nggak tahu kalau neneknya ada di sana tengah menikmati pertunjukan hiburan. Karena biasanya Malsun bernyanyi juga di sana, walaupun sebagai Oduri, Malsun pun nggak bisa menahan diri untuk naik ke atas panggung. Dengan suara mudahnya dan penuh penghayatan, Oduri berhasil menghipnotis semua orang yang ada di sana, termasuk Banjiha dan juga seorang produser muda bernama Hanwoo. Ketika selesai bernyanyi, Malsun kaget dengan kehadiran Banjiha cucunya, sehingga dia pun melarikan diri dari sana. Ketika di rumah, Mr. Park bertanya, dari mana Oduri belajar menyanyikan lagu lama. Oduri mengaku kalau neneknya yang mengajarinya lagu tersebut. Ketika itu Banjiha datang, dan itu membuat Oduri kaget. Mr. Park mengatakan ada sesuatu yang ingin Banjiha tanyakan. Jadi malam itu mereka berdua pun bersantai. Namun waktu itu, Malsun menyangka Banjiha akan menembaknya untuk menjadi pacarnya. Ternyata, Banjiha hanya ingin Oduri menjadi vokalis bandnya. Sebagai nenek yang memang mendukung cucunya, Malsun pun setuju. Keesokan harinya, setelah melihat Banjiha latihan bersama teman-temannya, Malsun pun kaget dan gak percaya. Pantas aja cucunya gak pernah sukses dalam bandnya. Jadi dia pun menyarankan untuk membawakan lagu yang lebih santai. 노래란 말이요. 귀가 아니라 이 맴을 흔들어야지. 이 노래 듣고 흥나는 사람 봤어? 그럼 둘이 씨는 무슨 노래 하고 싶은데요? 하늘이 푸른지 마음이. Akhirnya, karena pengaruh keimutan Oduri, mereka pun mengganti aliran band rock menjadi band yang easy listening, sehingga banyak yang menyawer mereka. Singkat waktu, band mereka pun terkenal dan mempunyai fanbase yang lumayan. Suatu malam, Hanwoo melihat Oduri di kereta. Gak mau melewatkan kesempatan ini, jadi dia pun mengikuti Oduri pulang. Namun waktu itu Hanwoo ketahuan karena insting orang tuanya Malsun. Ketika itu, Hanwoo dicurigai hingga Malsun pun melaporkan ke polisi yang kebetulan lewat sehingga Hanwoo pun ditangkap. Di hari yang lain, Banjiha mengundang Oduri ke rumahnya. Kesempatan itu digunakan Malsun untuk melihat keadaan keluarganya. Dia pun melihat menantunya sekarang udah sehat dan membuat Malsun berhenti mengkhawatirkan kesehatan Aija. Ketika itu Oduri dibawa keliling-keliling rumah dan dia ingin masuk ke kamarnya Malsun. Dia pun bahagia melihat kamarnya masih utuh. Ketika itu dia langsung mengambil buku tabungannya untuk dia pakai. Ketika makan malam, Aija merasa tertekan karena Oduri mengomentari masakannya. Aija seketika teringat dengan mertuanya, hanya saja ini adalah versi yang berbeda. Di tempat lain, polisi menanggapi laporan orang hilang yang dibuat oleh Hyung Chul dan Mr. Park. Polisi menemukan rekaman CCTV dari lokasi ATM karena rekening Malsun melakukan penarikan uang. Namun mereka menduga ATM itu digunakan oleh orang lain,
namun wajahnya terhalang oleh payung. Mr. Park kemudian teringat bahwa dia mengenal payung tersebut. Jadi keesokan harinya setelah Odori pergi, dia menggeledah kamar yang dia sewakan. Di sana dia menemukan pakaian lama Malsun, gigi palsunya, dan sepatu robeknya. Mr. Park yakin ada yang gak beres dengan Odori. Sementara itu, Odori menghadiri audisi untuk tampil di TV bersama bandnya Banjiha. Di sanalah dia bertemu lagi dengan Han-woo yang merupakan seorang produser. Karena tertarik dengan suara Odori, Han-woo pun ingin mengajak band mereka tampil di TV walaupun itu diperdebatkan oleh asistennya. Banjiha pun merayakan keberhasilan bandnya ini. Malam itu ketika pulang ke rumah, Odori nggak menemukan Mr. Park atau anaknya di rumah. Dia malah melihat gigi palsunya digantung di sana, dan di saat yang sama Mr. Park pun menyerang Odori, namun Mr. Park kalah. Setelahnya Mr. Park meminta penjelasan, kenapa barang-barang Malsun ada bersama Odori. Mr. Park menuduh Odori membunuh Malsun. Mendengarkan hal itu, Odori membenarkan dan mengatakan dia udah membuang Malsun di sungai. Mr. Park pun frustasi dan menyuruh Odori membunuhnya dan membuangnya di sungai yang sama. Mr. Park menceritakan kalau hidupnya saat ini udah nggak ada artinya tanpa Malsun. Mendengarkan hal itu, Om Malsun pun menyuruh Mr. Park mengingat wajahnya yang ketika itu masih muda. Sesaat, Mr. Park teringat senyuman manis Malsun yang dia kagumi dulu. Apalagi tingkah Odori yang memang mirip dengan Om Malsun, jadi Mr. Park pun percaya. Di kafe Manula, Malsun pun menceritakan, kalau menjadi muda kembali itu asik banget. Dia bisa makan daging dan mengejar mimpinya sebagai penyanyi. Namun dia juga rindu dengan Hyung Chul, sehingga dia pun meminta bantuan pada Mr. Park supaya Hyung Chul gak khawatir. Jadi suatu hari Mr. Park memberikan surat yang Malsun tulis dan mengatakan untuk tidak mengkhawatirkannya. Mr. Park menyuruh Hyung Chul membiarkan ibunya untuk menjalankan hidupnya saat ini. Awalnya Mr. Park sesuai skenario, namun dia malah melebar dengan mengatakan jika suatu saat Malsun kembali, dia ingin Hyung Chul membiarkan ibunya menikah lagi. Tentu aja Mr. Park mengatakan dia yang akan menjadi suami dari Malsun. Mendengarkan hal itu tentu aja Malsun kesal karena Mr. Park gak sesuai yang dia suruh. Mr. Park ternyata memang benar-benar menaruh hati pada Malsun sejak lama. Bahkan dia rela berolahraga keras supaya dia juga bisa berubah. Dia juga mengubah penampilannya menjadi seperti anak muda ketika dia akan mengantarkan Malsun bernyanyi di stasiun TV. Di acara program musik di TV, bandnya Banjiha dan Odori berhasil menghipnotis penonton dengan membawakan lagu lama yang diaransemen. Mereka pun kemudian menjadi idola baru. Untuk merayakan kesuksesan manggung mereka di TV, produser Han-woo pun mengajak mereka untuk bermain di Waterboom. Mr. Park juga gak kalah dan tetap mengikuti kemana Malsun pergi. Ketika lagi bermain di wahana ombak, Odori yang notabene adalah nenek-nenek ini gak paham cara bermain hingga dia hampir tenggelam. Untungnya, dia dibantu oleh Han-woo. Dia pun kemudian dibawa untuk minum. Di kesempatan itu, Han-woo mengatakan banyak wartawan yang ingin mewawancarai Odori. Jadi Han-woo pun ingin Odori menceritakan tentang dirinya. Tentu aja Odori bingung mau mulai dari mana. Ketika itu Han-woo melihat kakinya Odori berdarah. Ketika ingin membantunya, Odori malah lari dari sana. Di rumah, dengan bantuan Mr. Park, mereka pun menyadari jika Odori terluka, maka kulitnya akan berubah menjadi tua dan gak bisa kembali muda lagi. Lagi asik ngobrol, Na-young pun memergoki mereka tengah berdua dengan pose yang mencurigakan. Na-young kemudian mengusir Odori dan mengatakan pada Mr. Park kalau gak pantas orang setua ayahnya ini memacari gadis 20 tahunan. Karena hal ini, Mr. Park dan Na-young pun bertengkar. Merasa gak enak dengan keadaan ini, Odori pun pergi dari rumah Mr. Park sedangkan Na-young salah paham dengan ini semua. Keesokan harinya, Mr. Park menceritakan semuanya pada Hyung Chul bahwa Odori adalah ibunya. Namun, karena cerita nggak masuk akal itu, Hyung Chul mengira kalau Mr. Park mengalami depresi dan Alzheimer. Setelah nggak punya tempat tinggal, Malsun pun mendapatkan tumpangan dari Han-woo di apartemennya yang mahal. Di sana mereka pun ngobrol tentang hal pribadi seperti keluarga. Bahkan Malsun menceritakan masa lalunya ditinggal suami, membesarkan anaknya sendiri, dan harus tinggal dengan seorang duda. Mendengarkan hal itu tentu aja Han-woo ketawa dan menganggap itu adalah candaan. Mereka berdua pun kemudian mabuk soju sampai tengah malam. Sementara itu di rumah, Aija masih mengkonsumsi obat jantungnya. Seketika dia terbayang akan celotehan ibu mertuanya yang memang mengesalkan, tapi itu semua adalah hal yang benar.
Keesokan harinya, ketika menjalankan sesi rekaman, Han-woo menganggap lagu yang mereka bawakan gak cocok dengan karakter Oduri. Jadi dia pun berencana akan memberikan lagu baru untuk mereka. Ban Ji-ha yang mendengarkan hal itu tersinggung karena lagunya dianggap gak menjual di pasar, sehingga dia pun memilih untuk keluar dari studio rekaman. Untuk menghibur cucunya itu, Oduri pun menyuapi sup ayam kesukaan Ban Ji-ha dan menyemangatinya bahwa nanti dia akan bisa menciptakan lagu baru yang lebih bagus. Di lain hari, Malsun bertemu dengan Mr. Park di taman. Malsun mengatakan dia menyukai seseorang, sebuah perasaan yang udah lama dia nggak rasakan. Namun terkait perasaannya saat ini dia pun nggak yakin. Mendengarkan hal itu, Mr. Park pun iri dengan pria itu. Mr. Park kemudian menyampaikan bahwa Hye-jin, wanita yang sering bertengkar dengan Malsun, menderita stroke beberapa hari yang lalu. Mr. Park menyampaikan mereka berada di usia di mana hari esok mungkin nggak pernah ada. Suatu malam, Hyung-chul pulang ke rumah dan mendengarkan Ban Ji-ha bernyanyi. Ketika itu, Hyung-chul melihat foto anggota band di dinding kamar. Seketika dia pun merasa familiar dengan foto tersebut. Hyung-chul membongkar dokumen lama dan ditemukanlah foto lama dari Malsun yang tengah menggendong dirinya. Di hari yang lain, Han-woo kencan dengan Oduri. Menurut Oduri, Han-woo adalah pria yang baik. Begitu juga dengan Han-woo yang menganggap kalau Oduri adalah perempuan yang unik. Setelah kencan, Oduri minta diantar ke rumah sakit untuk menjenguk Hye-jin. Sebelum Oduri masuk, Han-woo memberikan hadiah berupa jepit rambut dan dia mencium keningnya Oduri. Di dalam, Oduri melihat orang-orang tengah melepas kepergian Hye-jin. Oduri sedih banget karena belum sempat berbaikan dengannya. Singkat waktu berlalu, acara TV menggelar konser. Salah satu talent yang akan tampil adalah bandnya Ban Ji-ha. Namun di waktu itu Ban Ji-ha belum datang. Ternyata dia tengah berada di taksi dan jalanan macet parah. Ban Ji-ha pun memutuskan untuk pergi menggunakan sepeda sewaan. Dengan sekuat tenaga dia pun buru-buru supaya cepat sampai. Waktu berlalu, konser udah dimulai, namun sayang Ban Ji-ha nggak bisa datang karena harus dilarikan ke rumah sakit. Mereka pun dikabarkan musibah ini. Oduri memutuskan untuk tetap tampil dengan membawakan lagu ciptaan Ban Ji-ha, menyanyikan dengan keras hingga Ji-ha bisa mendengarkannya. Walau tanpa Ban Ji-ha, mereka pun tampil maksimal. Sementara itu di rumah sakit, karena kehilangan banyak darah, Ban Ji-ha harus mendapatkan donor darah. Golongan darah Ban Ji-ha adalah golongan AB resus negatif. Semua anggota keluarga nggak ada yang bisa mendonor kecuali Malsun. Di saat yang sama, setelah selesai nampil, Malsun langsung datang menemui cucunya dan bersedia untuk mendonorkan darahnya. Melihat hal tersebut, Mr. Park lalu berbicara empat mata. Jika Malsun mendonorkan darahnya, maka dia akan kembali tua. Padahal Malsun udah mendapatkan kesempatan kedua dengan menjadi muda dan meraih impiannya sebagai penyanyi. Buat apa wajah keriput dan bau apek, kata Mr. Park. Namun, ini semua demi cucunya, dan Malsun rela melepaskan semuanya demi Ban Ji-ha. Ketika di luar, Hyung-chul udah menunggunya. Hyung-chul pun mengajukan pertanyaan pada Oduri. 혹시 풋들이라는 아이 알아요? 간난쟁이를 남편도 젊은 여자가 있었어요. 근데 그 간난쟁이 엄마는 너무 가난해서 해줄 게 아무것도 없었어요. 눈물로 말했어요. 풋들아, 제가 책임지고 살릴게요. 그냥 가세요 제발. 남이 버린 시래기도 주워 먹지 말고 그 비린내 나는 생선 장사도 하지 마. 자식 때문에 아귀집 없지 말고 나처럼 못난 아기도 낳지 마세요. 제발 가세요 엄마. Hyung-chul tahu Oduri adalah ibunya dan meminta ibunya untuk pergi menjalani hidupnya yang sekarang. Namun Malsun menolak dan ingin tetap menyelamatkan Ban Ji-ha. Sebelum mendonorkan darahnya, Han-woo pun datang menjenguk. Demi cucunya, Malsun harus rela melepaskan cintanya. Singkatnya 1 tahun berlalu, Ban Ji-ha masih bersinar dengan bandnya. Tanpa Oduri sebagai vokalis dan digantikan oleh Ban Hana, adiknya Ban Ji-ha yang dilatih oleh Malsun untuk menjadi penyanyi. Kehidupan Malsun pun kembali seperti semula dengan coletehan dan omelannya yang gak berubah. Namun kali ini, Aija bisa menghandle ini semua dan hubungan mereka pun lebih hangat dibandingkan yang dulu. Ketika akan pulang, Malsun melihat Han-woo untuk yang terakhir kalinya dan pergi tanpa kata. Sementara itu di tempat lain, Mr. Park menemukan studio foto yang sama dengan yang Malsun temukan dulu.
Siapa sangka, kali ini Mr. Park yang kembali merasakan kehidupan yang muda. Dengan percaya diri, dia menjemput Malsun dan berencana nggak mau kembali tua supaya bisa pergi dari rumah. Film pun selesai. Film Miss Granny mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan fase-fase berharga yang perlu dihargai, baik di masa muda ataupun di masa tua. Melalui transformasi Om Malsun menjadi muda kembali, film ini menyampaikan pentingnya mengejar impian tanpa mengenal batas usia, serta menunjukkan betapa besar cinta dan pengorbanan orang tua terhadap keluarga mereka. Film ini juga mengingatkan kita untuk lebih menghormati, memahami, dan menghargai orang tua yang seringkali terlupakan di tengah kesibukan hidup. Dengan sentuhan humor dan emosi, Miss Granny mengajarkan bahwa kesempatan kedua adalah peluang untuk belajar, berubah, dan memperbaiki diri. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.